Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Berjumpa lagi dengan Kakak Weli di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 11 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, adik-adik silakan siapkan dulu Alkitabnya, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Kalau semua sudah dipersiapkan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik silahkan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah dengan menyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang dengan gerakan Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Kau masih bersama dengan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami semua di dalam tidur kami semalam, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, selamat, dan tidak kurang suatu apapun. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Bapa kiranya menyertai dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai kami semua di rumah kami masing-masing. Biarlah meskipun kami masih beribadah dari rumah kami, meskipun kami belum bisa berkumpul di satu tempat yang sama untuk beribadah, namun biarlah penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada pada kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira dengan gerakan ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur bersama yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang tercetak keluar, Kakak Weli akan bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam, adik-adik yang bacakan. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur kita. Untuk meresponi Mazmur pujian pagi ini, kita akan bersama bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar hai kawanku. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik siapkan pembacaan Alkitab kita dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jika sudah didapatkan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu yang terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Mampukan adik-adik klien kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca Alkitab dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan apa yang Kakak Weli sampaikan atau dapat dibantu dengan orang tua adik layan masing-masing. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik silahkan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Weli akan bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Hosea. H-O-S-E-A. Hosea. Hosea ini memiliki nama yang berarti keselamatan. Hosea adalah seorang nabi. Ia memiliki seorang istri yang bernama Gomer dan memiliki 3 orang anak yang bernama Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Hosea adalah seorang nabi yang memimpin di bangsanya sendiri, yaitu di kerajaan Israel Utara. Hosea memimpin sejak pemerintahan Raja Yerobeam II hingga Raja Hizkia. Nabi Hosea ditugaskan oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat dan tidak menyembah berhala lagi. Kalau bangsa Israel masih berbuat dosa, masih tidak dengar-dengaran sama Allah, maka Allah pasti akan menghukum mereka. Nah, adik-adik, Allah menghukum bangsa Israel. Apakah Allah tidak sayang sama bangsa Israel? Bukan. Allah menghukum bangsa Israel bukan berarti Allah tidak sayang sama mereka. Tapi justru karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka Allah ingin supaya bangsa Israel itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik.
supaya bangsa Israel itu sadar dan mengetahui dan melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti kalau di rumah. Misalnya, papa, mama, adik-adik memarahi adik-adik karena adik-adik tidak mau tidur siang. Adik-adik hanya mau main saja. Nah, kalau papa mamanya marah, itu artinya apa ya? Apakah papa mama tidak sayang? Tentu tidak adik-adik. Justru karena papa mama sayang sama adik-adik, makanya papa mama suruh adik-adik untuk tidur siang, untuk istirahat dulu supaya tidak kecapean mainnya. Terus supaya tetap sehat, tidak sakit. Terus bisa deh main lagi sorenya. Atau kalau misalnya adik-adik habis main tidak merapikan mainannya, pastilah papa mama akan marah. Kenapa? Karena mainannya akan terbongkar, berantakan. Terus kalau mainannya sudah terbongkar, pasti ada yang tercecer, bisa hilang, bisa tersembunyi di mana ya mainannya. Terus nanti kalau adik-adik mau main, ih mama, papa, mana mainanku? Bingung sendiri carinya. Nah, makanya papa mama mau supaya kalau habis main, adik-adik itu menyimpan mainannya, merapikan mainannya kembali. Papa mama memarahi adik-adik, menasihati adik-adik itu merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada adik-adik. Kalau papa mama menasihati, adik-adik harus mendengarkan dan melakukan nasihat itu. Adik-adik, hari ini kita juga mau diingatkan, jika kita mau merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka kita harus sungguh mau hidup tekun mengenal Allah. Nah, untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, kita juga bisa loh belajar dari opa oma kita. Ada yang tahu kenapa? Iya betul adik-adik. Opa oma kita atau orang-orang yang sudah berusia lanjut, mereka itu orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Meskipun usia opa oma kita itu sudah tua dan mungkin sudah sakit-sakitan, sudah pakai tongkat, duduk di kursi roda, tapi opa oma selalu bersuka cita. Karena opa dan oma itu selalu tekun mengenal Tuhan Yesus dengan cara apa? Berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Adik-adik lihat kan biasa kalau di ibadah hari Minggu di gereja, opa oma biasa ikut paduan suara, memuji Tuhan melalui paduan suara. Nah, adik-adik, ternyata besok itu tanggal 12 Oktober merupakan hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB loh, atau pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Nah, dalam hari ulang tahun Pelkat PKLU ini, kita mau diajak untuk belajar dari opa dan oma yang senantiasa memiliki ketekunan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar tekun mengenal Allah secara benar dengan cara rajin berdoa. Berdoa buat kehidupan adik-adik, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk orang lain, bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Selain rajin berdoa, kita juga harus rajin mendengarkan firman Allah, rajin baca Alkitab, terus kita selalu bersyukur dalam segala hal. Jika kita tekun melakukan hal tersebut, maka pasti kasih Allah akan selalu kita rasakan. Oke adik-adik, sekarang Kak Welly mau kasih tugas buat adik-adik. Tugasnya apa? Tugasnya itu adik-adik menghafal ayat hafalan. Tenang, ayat hafalannya singkat kok. Dari Hosea pasal 6 ayat 1a dari bacaannya kita tadi.
Hosea pasal 6 ayat 1a yang berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ya, itu ayat hafalannya. Hosea pasal 6 ayat 1a. Nanti adik-adik bisa minta tolong ke papa mama atau ke kakaknya untuk merekam adik-adik ketika menghafal ayat hafalan. Terus videonya dapat adik-adik kirimkan ke grup WA orang tua adik layan. Atau bisa adik-adik kirim ke nomor WA kakak layan yang adik-adik ketahui. Oke adik-adik, terima kasih. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Kau masih bersama dengan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami di dalam membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah boleh kami baca dan dengarkan ini dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk tekun beribadah, tekun membaca firman, tekun untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa buat adik-adik layan yang sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Meskipun masih dengan via online, namun biarlah ibadah yang sudah boleh kami lakukan pada saat ini Bapa, itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa kiranya memberkati adik-adik layan kami di dalam kehidupan keseharian mereka, di dalam sekolah mereka meskipun masih sekolah dari rumah, namun kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar kiranya mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka, dan kiranya itu boleh bermanfaat buat masa depan mereka. Tuhan berkati pula di dalam kehidupan keseharian mereka. Di dalam bersosialisasi Tuhan berkati agar kiranya adik-adik kami boleh berteman dengan sukacita, adik-adik kami boleh menjadi sukacita dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, papa mama mereka di dalam membimbing, mendidik adik-adik lain kami ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan buat orang tua mereka, agar mereka semua boleh merawat adik-adik kami ini dengan baik, boleh membuat adik-adik kami ini sehat, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati orang tua mereka semua di dalam pekerjaan mereka, agar kiranya pekerjaan mereka dan usaha-usaha yang mereka lakukan boleh tetap lancar ya Bapa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kakak-kakak layan yang sudah boleh melayani Tuhan. Biarlah kami para pelayan-Mu ini Tuhan boleh senantiasa tetap rajin, tetap tekun di dalam melayani Tuhan melalui adik-adik PA kami ini. Bapa kiranya juga memberkati gereja kami GPIB Mangamasea, berkati para pendeta Yeftalise maupun Ibu Pendeta Popi bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati. Biarlah setiap pelayan yang mereka melakukan, biarlah setiap apa yang mereka kerjakan di dalam keseharian mereka, itu semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh majelis yang ada di gereja kami, seluruh pelkat, mulai dari PA, PT, GP, PKP, PKB, bahkan PKLU. Tuhan berkati agar kiranya kami boleh bersama-sama melayani Tuhan melalui pelkat-pelkat yang kami layani ini ya Bapa. Tuhan Yesus berkati pula seluruh unsur pelayanan yang ada di gereja kami, para pegawai kantor Tuhan berkati, security Tuhan berkati, kostor Tuhan berkati, bahkan semua kami yang terlibat di dalamnya Bapa berkati, bahkan kami sebagai warga jemaat Tuhan berkati agar kiranya kami boleh tetap senantiasa tekun dalam beribadah meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga tak lupa mendoakan akan bangsa dan negara kami ini, Indonesia. Tuhan mengenal akan keberadaan kami Bapa, di mana kami masih ada di dalam pergumulan tentang pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati bangsa kami Indonesia ini. Tuhan mampukan para pemimpin-pemimpin negara kami untuk dapat bekerja dengan baik, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar kiranya setiap kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang mereka berikan itu boleh mendatangkan kebaikan buat Indonesia, boleh membuat Indonesia menjadi negara yang maju, masyarakat Indonesia hidup dengan rukun, hidup dengan perasaan aman, nyaman, damai dan sejahtera. Begitu pula kami sebagai masyarakat Indonesia, Tuhan berkati kami semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan berkati agar kiranya kami boleh menjadi masyarakat yang bijaksana, menjadi masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lain, dan terlebih khusus kami boleh menghormati satu dengan yang lain di antara perbedaan kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati terkhusus buat para tenaga medis, para dokter, suster, bahkan seluruh pekerja yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka semua agar mereka dapat bekerja sama untuk dapat merawat pasien, mengobati, menyembuhkan pasien dengan baik, dan mereka dapat menjaga kebersihan, kekondusivitasan di dalam lingkungan rumah sakit ya Bapa. Tuhan berkati pula seluruh profesor, analis, peneliti yang saat ini sedang berjuang dalam membuat obat ataupun vaksin yang dapat dipakai untuk melawan virus corona. Tuhan berkati agar kiranya vaksin maupun obat nantinya yang akan ditemukan, yang dapat dikonsumsi itu Bapa, kiranya dapat mendatangkan kebaikan buat kami, boleh membuat virus corona ini segera pergi, segera berhenti menyebar di Indonesia khususnya ya Bapa, baik Indonesia maupun di dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami tak lupa berdoa buat Pelkat PKLU yang mana besok tanggal 12 Oktober akan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU. Tuhan kiranya berkati opa oma kami ini, biarlah di masa tuanya mereka tetap bersuka cita, mereka tetap tekun di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah tetap mereka boleh senantiasa bersuka cita di hari tua mereka. Kesehatan, kekuatan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa berikan, Tuhan Yesus senantiasa anugerahkan buat mereka. Keluarga yang mendampingi Tuhan juga kiranya memberkati agar boleh tetap senantiasa bersuka cita di dalam merawat oma opa kami ini ya Bapa. Tuhan berkati Pelkat PKLU di dalam setiap program-program yang akan dilaksanakan, biarlah apapun yang dilaksanakan Bapa itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni setiap salah dan juga dosa kami yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik di dalam tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ajar kami Bapa untuk dapat menghindarkan dan menjauhkan diri kami dari segala hal yang dapat menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyempurnakan akan doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberi persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik silakan berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita sambil bernyanyi. Mari kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari bernyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.